Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau perdamaian Sharm el-Sheikh yang digelar di International Congress Center, Sharm el-Sheikh, Republik Arab Mesir. Dalam forum tingkat tinggi ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian. Pemirsa, Indonesia menjadi saksi sejarah tercapainya perdamaian konflik Israel-Palestina di jalur Gaza. Dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang Gaza. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau perdamaian Sharm el-Sheikh yang digelar di International Congress Center, Sharm el-Sheikh, Republik Arab Mesir. Dalam forum tingkat tinggi ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza yang menandai langkah maju dan penting menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dalam KTT Perdamaian Gaza, Presiden Prabowo disambut langsung Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi, serta berjabat tangan langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selaku co-chair dari KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berdiri di barisan depan dengan diapit oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Wakil Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Sesi foto bersama ini menjadi simbol solidaritas dan tekad kolektif kuat dari para pemimpin dunia dalam mendukung perdamaian di kawasan Timur Tengah. Memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya puluhan tahun saya membela Palestina. Puluhan tahun sejak saya masih muda, kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif, kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Usai sesi foto, Presiden Prabowo bersama para kepala negara lainnya menuju ruang utama acara penandatanganan dokumen perdamaian. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden el-Sisi, Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menciptakan perdamaian atas konflik dan memperjuangkan kemanusiaan di tingkat global. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat bersama kepala negara-negara mediator mengesahkan dokumen perjanjian damai di jalur Gaza dalam KTT perdamaian yang digelar di Mesir. Trump mengatakan rekonstruksi kehidupan di Gaza juga harus ditekankan pada kondisi demilitarisasi dan pembentukan pasukan baru yang mampu menjamin keamanan warga setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama kepala negara-negara mediator mengesahkan dokumen mengenai perjanjian perdamaian di jalur Gaza. Kesepakatan ini akan menjadi jalan pembuka menuju kawasan Timur Tengah yang damai. Trump menandatangani dokumen tersebut dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian 2025 yang digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin kemarin waktu setempat. Kepala negara-negara mediator lainnya yakni Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut mengesahkan dokumen tersebut. Dalam sambutannya, Trump mengatakan fokus pemulihan Gaza sekarang harus diarahkan pada pemulihan dasar-dasar kehidupan melalui rekonstruksi secara besar-besaran. Trump menyebut rekonstruksi di Gaza akan menelan anggaran yang besar. Trump juga menegaskan rekonstruksi kehidupan di Gaza juga harus ditekankan pada kondisi demilitarisasi dan pembentukan pasukan baru yang mampu menjamin keamanan warga setempat. Di sisi lain, Trump juga mengatakan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan telah mulai mengalir ke Gaza usai dimulainya pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas. Trump juga menyampaikan apresiasi terhadap negara-negara Arab dan Islam yang telah mendukung tercapainya gencatan senjata di Gaza. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Dewan Eropa menyatakan Uni Eropa siap untuk berperan aktif dalam proses gencatan senjata di Gaza. Uni Eropa juga tetap berupaya menjadi donor kemanusiaan terbesar bagi Palestina.
Uni Eropa menyatakan siap untuk berperan aktif dalam pelaksanaan rencana gencatan senjata di jalur Gaza. Uni Eropa juga berkomitmen untuk turut serta dalam Dewan Perdamaian untuk mendukung pemerintahan transisi, pemulihan, serta upaya rekonstruksi. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyampaikan apresiasi kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi atas kepemimpinan mereka dan upaya mengesahkan perjanjian perdamaian di jalur Gaza dalam KTT perdamaian di Sharm el-Sheikh. Costa memuji peran Trump dan para mediator dalam perumusan dokumen perjanjian perdamaian yang menjadi upaya komunitas internasional untuk mewujudkan gencatan senjata di Gaza, solusi dua negara, dan perdamaian yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina. Costa menegaskan Uni Eropa berkomitmen penuh untuk terlibat secara aktif dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan rencana perdamaian di Gaza, mulai dari pemerintahan transisi, pemulihan hingga rekonstruksi. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa akan segera memperluas bantuan kemanusiaan jika kondisi memang memungkinkan. Uni Eropa juga tetap berupaya menjadi donor kemanusiaan terbesar bagi Palestina. Berbagai sumber IDX Channel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak ikut hadir dalam KTT Kepala Negara Mediator Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Ya, sebelumnya Netanyahu mendapatkan undangan langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk hadir dalam KTT ini. Ya, pemirsa, dalam pernyataannya menyebut ketidakhadiran Benjamin Netanyahu dalam KTT perdamaian di Mesir adalah karena waktu pelaksanaan KTT yang berdekatan dengan dimulainya masa liburan perayaan Hari Raya Yahudi Simchat Torah. Meski demikian, kantor Perdana Menteri Israel menyebut Netanyahu sangat berterima kasih atas undangan dari Donald Trump. Netanyahu mengapresiasi upaya Trump untuk mewujudkan perdamaian di jalur Gaza. Sebelumnya, kantor kepresidenan Mesir juga telah mengkonfirmasi bahwa Netanyahu tak akan menghadiri KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kinerja ekspor China meningkat 8,3% di bulan September 2025 lalu. Ya, pertumbuhan tersebut sejalan dengan upaya produsen lokal untuk menemukan pasar alternatif di tengah perang tarif dengan Amerika Serikat. Data kantor Bea dan Cukai China menyebut ekspor negeri tirai bambu itu tercatat naik 8,3% di September 2025 dibanding September tahun lalu. Angka ini melampaui proyeksi analis Reuters yang memperkirakan kenaikan 6%. Angka pertumbuhan ekspor di September itu juga lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekspor China di Agustus 2025 yang tercatat meningkat 4,4%. Mengutip Trading Economics, ekspor China meningkat ke level tertinggi dalam 7 bulan terakhir, menjadi sebesar 328,6 miliar dolar Amerika pada September 2025. Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa produsen China telah menemukan pasar tujuan ekspor alternatif di tengah masih tingginya tensi perang tarif antara Amerika Serikat dengan China. Adapun sepanjang tahun berjalan, ekspor China naik 6,1% secara tahunan dengan total nilai ekspor Januari sampai dengan September sebesar 2,78 triliun dolar Amerika. China mengumumkan pertumbuhan ekspor usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif tambahan 100% untuk produk asal China yang masuk ke Amerika Serikat. Kebijakan ini memicu kembali perang dagang antara dua kutub ekonomi terbesar di dunia. China pun merespon kebijakan Trump dengan memperketat ekspor logam tanah jarang dan memperluas pengawasan terhadap pengguna semikonduktor. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Microsoft resmi menghentikan dukungan untuk sistem operasi Windows 10 mulai 14 Oktober 2025. Langkah ini menandai berakhirnya hampir satu dekade masa hidup OS yang paling banyak digunakan di dunia. Setelah tanggal tersebut, Windows 10 tidak lagi menerima pembaruan keamanan maupun perbaikan sistem. Kondisi ini menyebabkan jutaan komputer berisiko tinggi terhadap serangan cyber dan malware karena tidak ada patch keamanan terbaru dari Microsoft. Sekitar 200 juta perangkat di dunia masih menjalankan Windows 10, namun banyak tidak memenuhi syarat upgrade ke Windows 11 karena keterbatasan spesifikasi hardware seperti prosesor modern dan fitur TPM 2.0. Microsoft menyarankan pengguna yang perangkatnya kompatibel segera upgrade ke Windows 11 untuk tetap aman dan mendapatkan fitur terbaru.
Microsoft juga menyediakan program Extended Security Update berbayar selama 1 tahun bagi pengguna yang tidak bisa upgrade perangkat. Namun opsi ini bersifat sementara dan berbiaya tinggi sehingga tidak realistis bagi sebagian besar pengguna, terutama di negara berkembang. Backup data sangat disarankan selama masa transisi ke sistem operasi baru. Berakhirnya dukungan Windows 10 menjadi tantangan besar bagi jutaan pengguna. Upgrade ke sistem operasi terbaru atau penggantian perangkat menjadi langkah penting agar terlindungi dari ancaman cyber yang terus berkembang. Berbagai sumber IDX Channel.